Saya akan menjawab pertanyaan dari Sita. Apa sih dampak negatif kalau perusahaan itu tidak menerapkan etika yang baik? Jadi kalau misalkan perusahaan itu tidak punya etika yang baik, tentunya masyarakat akan memiliki persepsi yang buruk terhadap perusahaan tersebut. Jika di persepsi masyarakat sudah buruk terhadap perusahaan tersebut, maka salah satu dampaknya itu akan menyebabkan beban psikologis terhadap para karyawan, karena mereka harus menerima kenyataan gitu kalau perusahaannya itu citranya itu udah buruk di depan masyarakat. Terus tentunya perusahaan juga harus mengeluarkan dana untuk mengatasi permasalahan citra mereka yang sudah buruk. Lalu yang terakhir, apapun tindakan yang akan mereka lakukan di masa yang akan datang itu tidak akan mudah dipercaya oleh masyarakat, karena emang dari awal masyarakat sudah berpikiran kalau si perusahaan itu udah buruk. Itu sih kalau pendapat dari saya. Pertanyaannya, kalau perusahaan tidak memakai stakeholder, apa dampak negatifnya? Nah, jadi kembali lagi ya, pengertian stakeholder itu adalah masyarakat atau individu kelompok yang memiliki kepentingan atau yang misalnya langsung berinteraksi dengan perusahaan. Jadi kalau misalkan stakeholder itu ada banyak kan, kalau yang di insight tadi ada para manajer, karyawan, juga para pemilik saham. Nah, sedangkan yang outside tadi itu ada masyarakat umum, masyarakat luar, terus juga ada supplier, juga ada pelanggan. Nah, kalau misalnya perusahaan itu tidak menggunakan stakeholder, kan stakeholder itu adalah orang-orang yang menjalankan perusahaan itu. Jadi kalau misalnya nggak ada stakeholder, berarti perusahaan itu nggak jalan, mati berarti gitu. Terus juga stakeholder itu juga gunanya untuk misalnya yang di insight stakeholder. Insight stakeholder itu kan ada para manajer. Kan manajer itu gunanya untuk memimpin perusahaan itu. Kalau misalnya perusahaan itu nggak ada manajer ataupun misalnya direktur, maka perusahaan itu nggak akan jalan seperti itu. Saya akan menjawab pertanyaan dari tadi kan contoh bisnis yang tidak beretika. Jadi saya pernah baca, jadi ada perusahaan itu yang obatnya semprot itu. Nah, dia tuh ditarik dari peredaran karena ada dua zat aktif yang berbahaya gitu bagi tubuh gitu, seperti dapat merusak darah, terus saraf dan sesak napas. Nah, berarti kan perusahaan tersebut tuh menggunakan dua zat aktif yang berbahaya untuk menekan biaya produksi. Jadi perusahaan tersebut belum menerapkan prinsip etika bisnis gitu, karena di dalam prinsip etika bisnis kan terdapat kejujuran. Berarti perusahaan tersebut tuh belum ada kejujuran gitu, karena dari produksi itu bisa membahayakan konsumennya. Ya, solusinya harus ya diterapkan dari diri sendiri gitu, harus jujur, karena kalau nggak jujur kita nggak bakal dipercaya sama konsumen lagi, dan otomatis bakal ditarik produknya bakal ditarik gitu, karena sangat membahayakan. Mau nambahin dong. Nah, tadi kan ada obat nyamuk yang ditarik peredarannya gara-gara ada dua zat aktif. Bagaimana halnya dengan rokok yang banyak banget zat berbahayanya gitu, tapi sekarang masih dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia? Kalau yang saya tahu kan rokok tuh kayak berbahaya, tapi kan tetap aja gitu, kan ada di tulisan dilarang merokok, tapi tetap aja gitu kan banyak konsumennya, karena pajak yang dikeluarkan dari rokok juga banyak juga gitu. Jadi gimana ya, menutup ya buat ya kan ada itu kan banyak masukannya buat negara gitu. Kalau ditutup takutnya ya sedikit gitu mengurangi dari rokok itu, hasil dari rokok. Ya, jadi itu salah dari perusahaan atau dari pemerintah? Ya sebenarnya kalau misalkan salah presiden ya gini, kalau misalkan emang mau pemerintahnya harusnya kayak bijak gitu, ya ditutup ya udah ditutup gitu. Tapi kan banyak konsumen yang masih menggunakan rokok, tetap aja kan katanya dilarang merokok, tetap aja merokok ya. Jadi misalnya itu juga ada perintah sama perusahaan. Jadi kalau misalnya kan rokok itu ada pajaknya, jadi perusahaan tentunya masih memiliki sifat ingin mengambil keuntungan
produk. Jadi rokok itu memberikan keuntungan, itu pajak itu juga memberikan keuntungan juga pajak bagi pemerintah. Tapi ruginya itu juga kepada masyarakat umumnya yang ada yang para konsumen yang konsumsi rokok. Udah tahu ada tulisan dilarang merokok, tapi tetap aja merokok. Nah itu ya. Pertanyaannya jadi selain pinjaman dari bank dari mana ya sih saya datang salah satu metode yaitu crowdfunding itu kayak model bisnis menghimpun dana dalam jumlah besar dari masyarakat tujuannya untuk memodali sebuah proyek. Nah terus model bisnis model metode ini juga sekarang banyak kemunculan di internet dan prosesnya serba online, jadi lebih mudah kayak punya uang untuk modal pinjaman crowdfunding. Kalau dilepas dari Elang ya, yang gimana ini dulu deh yang kalau para perusahaan teh gak ngasih gaji yang layak ke para karyawannya. Sebenarnya kan kalau misalkan perusahaan ngasih gaji ke karyawan tuh udah ada UMR-nya ya, jadi gak bisa sembarangan sebenarnya kalau perusahaan mau ngasih gaji ke karyawan karena udah ditentuin sama UMR. Tapi emang ada perusahaan-perusahaan juga yang nakal yang gak sesuai sama UMR-nya. Nah cara menyegilnya sebenarnya sih perusahaan kenapa gak ngasih gaji yang sesuai atau misalnya telat gak ngasih gaji atau gimana, kan bisa dilihat dari faktornya juga. Siapa tahu emang perusahaan itu tuh lagi mengalami kemunduran gitu, jadi emang gak mampu buat ngebayar si karyawannya. Tapi kalau misalkan pengusahanya itu sengaja buat gak bayar karyawannya, itu tuh sebenarnya udah diatur di pasal 93 ayat 2 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Jadi emang harus ada kesadaran diri lagi dari si pengusahanya buat dia tuh punya tanggung jawab buat ngebayar si karyawan-karyawannya itu. Tapi kan buat kesadaran diri itu susah ya. Jadi sih emang harus ada peran juga dari pemerintah. Buat pemerintah tuh jangan cuma bikin pasal doang, tapi kalau ada yang melanggar tuh gak ada sanksi atau apa-apanya gitu. Jadi emang harus tegasin lagi. Kalau yang mau nambahin juga, kan biasanya kayak sanksi sosial itu lebih kena gitu ya, kayak misalkan kan itu tuh sampai sempat orang-orang kan sudah pada tahu. Nah kalau misalkan biasanya kalau misalkan kayak viral, pasti kan itu tuh sampai ke telinga si atasannya. Nah itu tuh bisa aja kayak membuat kesadaran gitu ke si perusahaan gitu, kayak gitu. Jadi kayak selain sanksi dari pemerintah, bisa juga dari sanksi sosial. Mau menanggapi sambil bertanya juga ya. Nah, sama masih berhubungan sama yang tadi ditanyakan tentang perusahaan yang tidak menjalankan CSR dan juga etika bisnis gitu kan tadi. Nah sebenarnya si CSR sama etika bisnis itu dilakukan sama perusahaan-perusahaan besar doang apa cuman perusahaan kecil yang masih awal juga melakukannya, dan ada kemungkinan nggak gitu mereka tuh ada yang nggak ngelakuin itu karena mereka tuh nggak tahu gitu tentang CSR atau etika bisnis, atau kan mungkin yang orang yang bikin suatu bisnis tuh otomatis tahu gitu, otomatis bisa ngejalanin CSR dan etika bisnis. Nah kalau menurut aku ya, kayak gak semua orang yang ngejalanin bisnis itu dia punya ilmu ngejalanin bisnisnya kan. Nah itu kayak ada kemungkinan aja dia tuh gak tahu apa sih harusnya dalam membuat bisnis itu, dia tuh harusnya gimana sih gitu. Ada aja kemungkinan gitu, jadi dia kan gak tahu, nah dia makanya ngelakuin itu kayak gitu. Kalau misalkan dia punya ilmunya tapi dia tetap ngelakuin, ya itu mah berarti dianya Mau menjawab pertanyaannya hubungan etika bisnis dan keputusan bisnis.
pengambilan keputusannya sesuai dengan etika akan memberikan dampak positif dalam sistem sehingga tidak terjadi kerusakan yang berakibat terjadi krisis moneter dan ekonomi dalam dunia bisnis. Untuk itu, penerapan etika dalam pengambilan keputusan bisnis sangat penting untuk membuat suatu keputusan yang bertanggung jawab baik secara internal maupun eksternal. Saya mau menjawab yang Anin ya. Jadi contoh nyata dari perusahaan untuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat itu contohnya bisa aja perusahaan membuat kampanye larang rokok atau menjaga lingkungannya seperti kayak mengurangi polusi udara kalau dia mempunyai pabrik segala macam itu. Maksud aku mah contoh nyata yang bener-bener perusahaan yang udah ngasih apa sih namanya tanggung jawab sosial itu ke masyarakat, contohnya perusahaan apa? Gudang garam. Jadi misalnya Aqua nih, Aqua Danone kan dia punya Aqua nih memproduksi plastik banyak banget tuh. Nah, itu tuh tanggung jawab mereka tuh gimana tuh? Aja sama bapak. Izin menambahkan sebelum menjawab pertanyaan Aden. Contoh nyata CSR dari perusahaan yang saya tahu itu ada XL, jadi ada XL Axiata. Contoh nyatanya apa? XL setiap tahun dari beberapa tahun terakhir, maksudnya 10 tahun terakhir bisa dibilang buat program XL Future Leader. Itu XL Future Leader tuh jadi sebagai program peningkatan soft skill yang ditujukan kepada pemuda atau mahasiswa seluruh Indonesia. Jadi program itu tuh seperti program bina kader atau program peningkatan soft skill untuk mahasiswanya gitu. Jadi tentu itu adalah suatu tanggung jawab sosial juga sih dari XL kepada mahasiswa ataupun pemuda di Indonesia. Tepuk tangan. Izin menambahkan ya. Oh iya boleh. Apa sih contoh nyata dari apa? Dari perusahaan CSR. Kita contoh saja, kita kan kalau ada di TV kan ada berita bahwa ada mudik bersama gratis. Nah, biasanya mudik bersama gratis itu disponsori oleh PT Sido Muncul, oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, itu adalah salah satu program kerjanya perusahaan itu. Jadi kayak contohnya ya kayak tadi mudik gratis bersama itu adalah salah satu penggunaan dana CSR dari perusahaan tersebut. Contohnya adalah yang tahu saya perusahaan Sido Muncul. Nambahin ya satu lagi. Iya, tambahin aja. Contoh lain yang nyatanya gitu ya, kayak PT Jarum itu kan suka ngasih beasiswa mahasiswa kan ironinya tuh itu ya, kayak dia teh kayak ada yang badminton teh ya, tapi itu contoh nyatanya dia kayak ngasih beasiswa. Jadi Dorong gratis juga sih. kita teh ngebiayain masyarakat Indonesia. Apa saja? Astagfirullah. Pertanyaan yang bisa kita jawab cuma segitu dulu aja ya. Jadi nanti sisanya kita jawab di laporan. Mohon maaf bagi yang tadi bertanya tapi belum terjawab. Ya. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.